Wah, mulai mendung lagi nih. Tadi pagi padahal cerah loh. Akhir-akhir ini kita mungkin sering kali melihat cuaca seperti ini berganti tiba-tiba ya. Padahal tadi pagi kelihatannya cerah, tiba-tiba siangnya mungkin udah mendung atau bahkan hujan. Bagaimana sih kok bisa hubungannya sampai situasi seperti ini membuat kita kayaknya kadang-kadang ngerasa greges-greges, pilek kayak mau sakit. Jangan sampai sakit. Harus tetap sehat karena kita harus tetap kerja. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan kita supaya tetap fit, tetap bisa produktif di era di mana terjadi pergantian cuaca seperti ini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Prof. Ari Faryalsyam setelah berikut ini. Nah, ini kita sudah bersama dengan Prof. Ari Faryalsyam. Wah, tetap sehat dan bugar ya. Iya. Walaupun sibuk, Prof. Itu nih ngerasa nggak nih angin mulai dingin nih sekarang nih. Iya betul. Ini terus terang memang kan saat ini kita bilang perubahan cuaca ekstrim ya. Tadi panas atau sekarang jadi angin seperti begini gitu ya. Terus terang aja ini tidak nyaman untuk kesehatan kita. Nah, itu apa hubungannya, Prof? Ini kan masyarakat suka ngerasa tuh, ini kenapa ya lagi pergantian cuaca katanya memang segini katanya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita? Iya. Kenapa tiba-tiba rasa greges-greges kayak Iya. menggigil gitu? Betul. Jadi sebenarnya kan 3 hal nih kalau kita bicara soal terjadinya suatu infeksi ya. Pertama adalah daya tahan tubuh, kemudian jumlah kuman atau virus, kemudian faktor lingkungan. Nah, kita bicara soal faktor lingkungan, terus terang ini lingkungan yang tidak sehat ini. Kenapa? Karena kan tubuh kita kan sejatinya tetap harus ada penyesuaian ketika tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, pada orang-orang tertentu itu memang membuat tubuh menjadi tidak nyaman gitu loh. Nah, oleh karena itulah makanya selalu kita bilang bahwa ini cuaca yang tidak sehat buat kita semua nih kalau kita tidak mengantisipasinya. Kenapa? Karena tadi ini saya bilang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas misalnya. Jadi kita mesti siap dengan kondisi perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini gitu loh. Nah, penyakit-penyakit apa saja yang perlu pemirsa kita waspadai ketika terjadi pergantian cuaca seperti ini? Ya, jadi yang saya bilang tadi, umumnya penyakit-penyakit infeksi. Apalagi kita di saat pandemi seperti ini ya, pandemi COVID-19 ini juga harus diantisipasi. Dan saya bilang tadi nih, kan kita bicara soal terjadi infeksi, ini bicara soal daya tahan tubuh. Nah, oleh karena itulah maka dengan kondisi seperti ini, maka daya tahan tubuh seseorang itu mudah sekali untuk terganggu gitu loh. Terganggu. Yang saya bilang tadi nih, tiba-tiba hujan, tahu-tahu panas lagi. Nah, ini kan terus terang ini bisa mengganggu nih daya tahan tubuh kita gitu. Kemudian tadi nih, dalam kondisi seperti begini pun beberapa kuman virus juga meningkat jumlahnya. Belum lagi kita bicara soal lingkungan. Tadi misalnya nih sempat ada hujan, kan kotoran-kotoran terbawa keluar, kemudian panas lagi. Nah, ini 3 hal inilah yang sebenarnya masyarakat harus antisipasi bahwa kita ini dalam kondisi yang tidak sehat ini dalam situasi perubahan cuaca yang ekstrim seperti ini gitu loh. Pertanyaan paling simpel dari masyarakat kita biasanya adalah ketika lagi dingin, kadang-kadang mereka kan enggan untuk mandi. Wah, ini mandi air hangat apa air dingin? Yang mana yang lebih sehat? Iya, jadi pertama kita bilang tergantung jamnya, ya kan, tergantung jamnya. Jadi yang penting adalah bahwa tubuh itu tidak mengalami perubahan udara yang ekstrim gitu loh. Jadi kalau saya misalnya memilih nih, tergantung kita nih. Kalau memang kita misalnya dalam keadaan situasi yang dingin, tentu kita jangan terlalu juga ekstrim air hangatnya misalnya. Kita atur ininya. Begitupun sebaliknya, ketika ini sudah panas ya tentu tidak langsung dengan dingin gitu loh. Makanya hal yang lain misalnya saya selalu anjurkan ya buat masyarakat selalu siap jaket gitu loh. Nah nih kira-kira nih sekarang nih oke lah di mobil kan kadang-kadang kan AC kita kan juga terpengaruh oleh lingkungan. Ketika di luar udaranya memang dingin, pengaruh AC juga cukup dingin ya kita mesti siap misalnya jaket gitu. Apalagi pada orang-orang yang mempunyai berbagai macam alergi ya kan, misalnya ada yang orang alergi dingin, dia bersin-bersin yang kita bilang rintis alergiga. Jadi atau misalnya karena ada orang-orang tertentu karena misalnya dia ada asma misalnya, itu asma juga berpengaruh oleh udara dingin misalnya. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat. Apakah kita punya faktor risiko, ada riwayat alergi sebelumnya, dan sebaliknya tadi yang saya bilang, yang penting kita siap. Tadi itu ketika memang ini udaranya dingin, kita udah siap jaket begitu. Nah, jadi karena itu sedia payung sebelum hujan, sedia jaket sebelum dingin. Nah, ini ada juga pendapat yang lain. Kalau misalkan habis kena hujan, langsung mandi itu nggak boleh, cepat sakit malah. Prinsipnya begini, prinsipnya adalah tidak terjadi perubahan yang mendadak pada tubuh kita. Ya kan, tidak terjadi perubahan suhu tubuh yang mendadak gitu loh. Jadi terserah mau mandi atau nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting adalah penyesuaian tubuh kita gitu loh terhadap perubahan air dingin atau air panas tadi gitu.
Nah, itu dia, ingat ya. Lalu tadi berikutnya, kalau misalkan kita sekarang udah mandi, mungkin makan ya sekarang ya. Nah, makan itu orang mungkin lebih cenderung pilih mungkin makanan yang hangat-hangat dan lain-lain. Apa Prof punya lagi tips untuk pemirsa kita? Bagaimana sih kalau kita makan di rumah di tengah situasi pergantian cuaca seperti ini, Prof? Ya, tentu pilihannya adalah kesegaran ya kan. Ketika kita dingin mungkin sup-sup itu menjadi pilihan. Tapi yang terpenting sebenarnya buat kita dalam kondisi seperti gini adalah sayur-sayur dan buah-buahan. Itu yang penting karena sayur-buahan ini mengandung pertama vitamin C yang cukup tinggi, kemudian juga mineral yang cukup dan antioksidan gitu loh. Jadi itu yang kita butuhkan saat ini sebenarnya pada saat cuaca seperti ini. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup vitamin, cukup mineral dan cukup antioksidan agar kita tidak mudah terinfeksi gitu. Nah, contohnya begini, Prof, ya kadang-kadang kan orang kan bilang segampangnya ini gini. Kalau lagi mau sakit makan yang banyak aja. Nah, satu sisi bilang jangan makan kebanyakan, nanti kamu kegemukan. Memang itu betul. Saya setuju nih. Kadang-kadang memang masyarakat itu bilang ya udah makan aja, tapi akhirnya jadi lupa berat badan. Karena yang penting adalah menurut saya kita harus tetap kontrol berat badan. Tentu seperti tadi nih, oke lah nih kita takut sakit nih, makan banyak-banyak. Ya kalau nanti akhirnya obesitas, kemudian kolesterol tinggi, asam urat tinggi, kan jadi masalah juga jadinya. Jadi yang penting adalah kalau kita bicara soal makan, yang penting makanan tersebut memenuhi ya kan seluruh unsur gizi yang ada. Ya kan tetap tadi ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ya kan. Belum lagi bicara soal tadi seratnya, ya kan, kemudian juga mineral, ya, antioksidan yang tadi berasal dari sayur-sayur dan buah-buahan. Artinya kalau kita concern terhadap komposisi zat gizi yang cukup, mestinya sih nggak ada masalah gitu loh buat masyarakat ya dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Nah kalau yang soal banyak tadi kan sebenarnya kalorinya tuh. Jadi kalorinya kita ini juga jangan berlebih-lebihan. Karena kita tahu ketika kita banyak mengkonsumsi kalori, apa yang terjadi? Kegemukan, obesitas. Ya obesitas pun apalagi dalam situasi pandemi ini, kita kan cenderung untuk malas keluar rumah. Nah, artinya jadi malas bergerak. Padahal tetap bergerak di dalam rumah pun juga kita bisa bergerak gitu mestinya begitu. Jadi berarti makan kenyang, makan banyak nggak identik dengan makan sembarangan. Betul. Maka tetap harus komposisi gizi tetap diatur. Tadi Prof Aris sudah bicara nih mengenai bergerak. Nah, bergerak nih umumnya orang mager lah, Prof. Kayak ini udah mendung, Prof, di depan nih. Udah males pengen tiduran aja di selimut lah. Nah. Ya, jadi sebenarnya kan bergerak kita ini kan bisa kita nilai. Ya, usahakanlah langkah 5.000 langkah, 6.000 langkah sehari. Ya kita gunakan aja terus gadget kita. Nanti kita lihat nih, oh ini kira-kira hari ini saya baru 3.000, ya udah kejar lagi. 2.000 langkahnya lagi tadi, silakan mau bergerak walaupun di dalam ruangan begitu loh. Kan kadang-kadang kita kan udah bermales-malesan. Apalagi yang kita seharian nih zooming misalnya kan umumnya webinar, rapat semua dengan Zoom misalnya. Nah, itu tadi tuh. Ya cenderung kita tidak bergerak, usahakan. Ada kita misalnya oke lah 2 jam full. Setelah itu kita mesti melakukan exercise, ya kan? Ya bergerak tadi misalnya begitu. Karena sekali lagi tuh kalau kita tidak bergerak, makan kita juga cukup banyak tadi karena ketakutan misalnya kita kekurangan gizi atau mungkin ini cuaca nggak bagus kita mesti makan banyak. Nah itu tadi kuncinya adalah kita tetap harus bergerak mestinya begitu. Nah ini saya ingin minta pendapat dari seorang role model menurut saya ya. Kalau Prof Ari sendiri, bagaimana Prof Ari bisa menjaga keseimbangan seperti itu? Apa yang Prof Ari lakukan? Ya pertama tadi ya kuncinya adalah tidur ya. Tidur kita mesti cukup. Usahakan tidur kita tuh 6 jam sehari. Ya kan, kemudian bicara soal makanan tadi. Ya kita usahakan makan tadi yang berimbang tadi ya, ada unsur karbohidratnya, lemaknya, proteinnya dan sayur dan buah-buahan. Itu mesti kita perhatikan deh, cukup atau enggak nih sayur buah-buahan. Dan minum juga. Kadang-kadang dengan situasi begini kita suka lupa nih minum, artinya minum lupa akhirnya jumlah yang kita konsumsi air itu nggak cukup gitu loh. Nah ini harus diperhatikan, palingnya kita usahakan ya 7 gelas, 8 gelas per hari untuk kalau minum, apalagi dengan cuaca mendung ini kan cenderungnya kita tidak haus gitu ya. Nah kemudian tadi ya tetap bergerak, ada usaha tadi beraktivitas ya, kita patno tadi itu, kalau usaha kita bisa bergerak 5.000 langkah, 6.000 langkah sehari gitu ya, tentu tergantung dengan situasi dan kondisi, dan kemudian selalu berpikir positif, kuncinya tuh begitu, artinya dan juga apa yang kita bisa berbagi kepada orang lain, sebaiknya kita juga usahakan untuk bisa berbagi kepada orang lain, itu kuncinya sebenarnya. Dan bicara soal stres, semua orang sih stres gitu ya, tapi mungkin approach-nya ketika kita mengalami stres ya mungkin banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa.